Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada pembelajaran literasi di sekolah kita. Saat ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah pembuatan komik. Literasi di kelas 11 khususnya. Marilah kita awali pembelajaran kita saat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, untuk memberi semangat dan motivasi pagi hari ini, kita bisa mengingat kembali bagaimana kita mengamalkan literasi ini dari ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Dengan ini mudah-mudahan motivasi kita semakin bertambah dalam berliterasi di madrasah kita. Naam, setuju? Naam ya. Berikutnya, di sini kita akan mengenali dulu sih kompetensi dasar dan indikator pada hari ini. Yang pertama, indikatornya yaitu memahami langkah-langkah pembuatan komik. Indikatornya ini mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan komik. Oke, kemudian berikutnya kita mengingat kembali syarat menggambar komik. Salah satu syaratnya yaitu kemarin komik itu memiliki topik dan tujuan. Bagaimana topik dan tujuan ini akan menentukan arah dan tujuan pembuat komik. Jadi pembuatan komik itu sendiri. Kemudian yang kedua, membuat kalimat dalam komik yang efektif. Jadi setiap kata dalam komik itu tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu sulit ya, untuk mempermudah pembaca serta membuat cerita singkat non-efektif. Ini gunanya untuk mudah diingat pembaca dan alasan lainnya juga. Yang ketiga yaitu gambar harus sesuai topik atau ide yang dibuat. Gambar harus sesuai dengan teks yang ada, menggambar dengan teknik tertentu. Oke. Yang pastinya ya, ini contoh, ini salah satu contoh komik, maka di sana temanya apa, topiknya apa, tidak keluar dari topik tersebut. Kemudian berikutnya, setelah kita mengingat kembali syarat menggambar komik, tema kita pada hari ini langkah-langkah membuat komik. Nih, ya, gimana ya caranya bikin komik? Aduh, pasti sudah bertanya-tanya atau sudah ada yang tahu ya. Ini aku tahu gitu ya. Wah, gimana caranya? Kasih tahu nggak ya? Wah, kepo ini ya. Kasih tahu nggak ya? Gitu ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nih langkahnya step by step aja ya kita ya. Yang pertama, menentukan ide dan tema ya. Apa sih ya ide dan tema itu? Yang jelas agar kita memiliki bayangan apa yang akan kita gambarkan nanti ya. Ini biasanya ini yang paling sulit biasanya. Waduh, aku nggak punya ide gitu ya. Ini salah satu cara mencari ide ya. Cobalah anak-anak semua, hal-hal yang sederhana di sekitar kalian aja diamati, maupun dengan imajinasi yang mengandal imajinasi kita. Kemudian karena apa sih, bisa jadi sumber ide atau inspirasi itu dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya misalnya tentang temanya religius, begitu juga bisa tentang menjaga lingkungan atau kehidupan di sekolah ya. Jadi bisa jadi di sekitar kita. Atau saat ini tentang belajar jarak jauh gitu ya. Kemudian yang kedua, di
di sini adalah menentukan judul. Nah, ini menentukan judul biasanya juga sulit ya, udah ketemu ide, tema, judulnya lah, caranya gimana nih? Lebih mudahnya seperti ini. Nah, bisa menggabungkan dua kata atau lebih menjadi sebuah jalinan kata. Misal detektif Conan, terus komik sejarah Ajeng gitu bisa. Jadi dua kata atau lebih. Gunakan kata kunci dari inti cerita, bisa menggunakan bahasa asing. Ada yang misalnya I love you baby ya gitu ya, boleh juga. Bisa dengan mengotak-ngatik frase atau kalimat yang dipadukan dengan kata kunci dari cerita yang dibuat. Misalnya diotak-atik dengan nama tokohnya, itu juga bisa. Kayak itu tadi ya, misalnya I love you Muhammad gitu, boleh. Cobalah menulis beberapa kata kunci yang menggambarkan cerita komik kalian. Pilihlah kata kunci yang paling menjual, kemudian dapat tambahkan dengan kata-kata lain yang sesuai. Nah, misalnya komik kalian tentang pertualangan gitu, bisa jadi pertualangan Sherina, pertualangan Aisyah gitu ya, tentang detektif Conan. Jadi satu kata kunci yang ada pada komik kita gitu. Misalnya perjuangan Muhammad, bisa juga. Langkah berikutnya itu mempersiapkan alat dan bahan. Jadi kita misalkan kalau untuk manual, misalnya ada sketch A4 atau kertasnya, pensil gitu ya. Kalau digital ya komputernya sesuai gitu ya. Kemudian membuat skenario. Atau saat ini kalau digital bisa juga melalui HP ya. Berikutnya membuat skenario. Jadi membuat skenario ini sama halnya kalau kita film itu ada naskahnya, ada skenario dramanya. Lah kalau komik itu ya juga ada. Ini skenario merupakan hal yang menjabarkan ide dasar, ada juga alur cerita, konflik. Jadi di sini ya, penggarapan setiap karakter itu berada di skenario. Latar belakangnya, tokohnya, karakternya nanti seperti apa, hingga menggambarkan lokasi kejadian. Jadi settingnya di mana. Semakin detail dan lengkap skenario komik, semakin mudah ilustrator menuangkan dalam bentuk visual. Jadi kalau skenarionya udah jelas, lebih detail, nah nanti menyusun berikutnya juga lebih mudah. Langkah berikutnya menyusun storyboard. Jadi storyboard ini apa? Alat bantu untuk menyalurkan ide cerita ke dalam bentuk visual. Bentuknya berupa panel-panel bergambar berisi visualisasi adegan dari skenario. Nah, jadi dari skenario tadi maka digambarkan ke storyboard ya. Nanti di belakang saya beri kotak-kotaknya gitu. Kemudian membuat sketsa. Sketsa ini menerjemahkan dari storyboard menjadi gambar yang lebih bagus dan detail lagi. Ini langkah-langkahnya. Kemudian langkah berikutnya setelah sketsa kira-kira apa? Nah ini meninta gambar. Jadi di sini langkah meninta gambar ini dilakukan secara manual ya. Proses inking diperlukan untuk mempertebal kertas sketsa. Jadi diapsir-apsir itu yang warna hitam ya sebelum di scanner. Jika menggunakan cara hybrid atau cara manual, kemudian fungsinya agar detail sketsa terlihat lebih jelas saat dipindai dan disimpan ke dalam PC. Alternatif lainnya, kamu juga bisa melakukan proses inking secara digital dengan memanfaatkan tablet grafik. Jadi saat ini melalui HP itu sudah bisa mengapsir ya. Kemudian langkah berikutnya mewarnai komik. Ya, setelah meninta gambar tadi, mewarnai komik. Jadi kalau manual berarti mewarnai secara langsung menggunakan pensil warna, bisa krayon, tinta atau cat lukis dan alat pewarna lain. Kemudian kalau